Halo pria berkelas, pernah nggak kamu bikin seorang wanita tiba-tiba nangis, bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu bikin salah, tapi karena dia sendiri bingung kenapa kehadiranmu bisa menyentuh hatinya sedalam itu? Kadang, tanpa kamu sadar, ada satu hal yang kamu lakukan, sesuatu yang sederhana banget, yang bisa membuka sisi emosional wanita, sampai dia terdiam semalaman, mikirin kamu, ngerasain sesuatu yang gak pernah dia rasain dari pria lain. Dan kalau kamu pernah bikin wanita nangis bukan karena sakit, tapi karena tersentuh, kamu harus tahu, kamu punya kekuatan yang bahkan dia sendiri nggak bisa jelasin. Nah, dalam video ini, saya mau membahas satu hal sederhana yang sering nggak disadari pria, tapi mampu membuat seorang wanita menangis dalam diam, bukan karena sakit hati, melainkan karena tersentuh secara emosional. Di sini, kita membongkar bagaimana kehadiranmu, energi tenangmu, dan cara kamu menerima dia apa adanya bisa membuka sisi terdalam dari perasaannya. Ini bukan tentang rayuan, bukan hadiah, bukan gestur romantis, tapi tentang ruang aman yang kamu hadirkan, yang membuat wanita merasa dilihat, diterima, dan dihargai tanpa syarat. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu memahami mengapa seorang wanita bisa terus memikirkanmu meski kamu tidak mengejarnya. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa cinta yang paling menyentuh bukan datang dari kata-kata manis atau gestur besar, tetapi dari kemampuan seseorang untuk hadir dengan tulus tanpa menghakimi. Ketika kamu mampu memberi ruang aman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri dengan segala ketakutan, kerentanan, dan emosinya, kamu sebenarnya sedang memberikan hadiah terbesar yang bisa diterima manusia, rasa diterima. Kita sering lupa bahwa kehadiran yang tenang, mendengar tanpa menyela, dan menerima tanpa syarat memiliki dampak jauh lebih kuat daripada semua upaya untuk terlihat sempurna. Dan pada akhirnya, hubungan yang bertahan adalah hubungan yang dibangun di atas rasa aman, bukan paksaan, pada kesadaran bahwa menyentuh hati seseorang berarti menyentuh jiwanya, bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Kadang, wanita bisa terdiam lama, hanya memandangi layar HP, membuka chat kamu, membaca ulang percakapan yang sebenarnya biasa saja, namun menghadirkan rasa yang luar biasa. Dia memikirkan bagaimana cara kamu bicara, cara kamu menjawab, atau cara kamu membuat dia merasa aman tanpa sadar. Lalu tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, air mata jatuh begitu saja. Itu bukan kelemahan, itu bukan drama, itu adalah respon emosional ketika seseorang menyentuh bagian hati yang sudah lama tidak tersentuh. Dan yang menarik adalah, kebanyakan pria bahkan tidak sadar saat mereka melakukan itu. Mereka tidak sadar bahwa nada suara yang tenang, cara memperlakukan wanita tanpa penilaian, atau perhatian kecil yang tulus, itu semua bisa mengaktifkan bagian terdalam dari hati seorang wanita. Bukan cinta yang terburu-buru, bukan rayuan berlebihan, tetapi rasa diterima apa adanya. Wanita bisa menangis karena dia merasa aman, karena kamu membuatnya merasa cukup, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan sesuatu yang nyata, bukan basa-basi. Dan kalau kamu pernah membuat seorang wanita nangis bukan karena sakit, tapi karena tersentuh, kamu harus tahu, itu bukan hal kecil, itu tanda bahwa keberadaanmu punya dampak jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Mengapa wanita bisa nangis tanpa sebab? Banyak pria berpikir bahwa ketika seorang wanita menangis, itu pasti karena ada sesuatu yang salah. Dia terluka, kecewa, atau sedang marah. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Wanita tidak selalu menangis karena kesedihan. Justru, ada momen-momen tertentu di mana seorang wanita bisa menangis ketika dia merasakan sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang membuat dirinya tersentuh sampai ke inti emosinya. Tangis semacam ini sering muncul bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu memberi perasaan yang selama ini sulit dia dapatkan dari siapapun. Perasaan terhubung secara emosional. Bayangkan ini. Ada masa-masa di mana seorang wanita menjalani hari dengan begitu banyak tuntutan, pekerjaan, keluarga, tuntutan sosial, tuntutan untuk terlihat kuat. Dia mungkin tersenyum, tertawa, dan terlihat baik-baik saja.
Tapi jauh di dalam dirinya ada lapisan-lapisan emosi yang tidak pernah dia ungkapkan pada siapapun. Bukan karena dia tidak ingin, melainkan karena dia tidak yakin ada orang yang bisa memahami tanpa menghakimi. Lalu kamu datang, bukan dengan janji-janji besar, bukan dengan kata-kata manis yang dilatih, bukan dengan usaha berlebih untuk mengesankan, melainkan dengan kehadiran yang sederhana tapi tulus. Cara kamu mendengarkan, cara kamu menatapnya dengan lembut ketika dia bercerita, cara kamu merespons tanpa memotong atau mengecilkan perasaannya. Nada suara kamu yang tenang, stabil, dan tidak terburu-buru. Semua itu adalah hal kecil, tapi justru itulah yang membuka pintu paling rapuh dalam diri seorang wanita. Ketika seorang pria bisa membuat wanita merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa harus kuat, tanpa harus tersenyum, tanpa harus pura-pura tegar, disitulah emosi yang menumpuk selama ini mulai mengalir keluar. Tubuh wanita pada dasarnya memiliki mekanisme biologis untuk melepaskan emosi melalui air mata. Ini bukan kelemahan, ini adalah cara alami tubuh meredakan ketegangan batin. Dan ketika pria yang ada di hadapannya mampu memberi rasa aman, perhatian, dan pengertian yang tulus, tubuh wanita merespons dengan cara yang paling jujur, tangis. Yang membuatnya menangis bukan kamu, tetapi perasaan yang kamu hadirkan. Tangis semacam ini muncul karena dia merasa dilihat, bukan hanya penampilannya, tapi sisi dirinya yang sebenarnya. Dia merasa dipahami, meski dia belum menjelaskan semuanya. Dia merasa aman, aman untuk jujur, rapuh, dan apa adanya. Dia merasa terhubung, ada energi yang membuat hatinya tersentuh meski kamu tidak mengatakan apa-apa. Yang mengejutkan adalah wanita sering tidak mengerti dari mana tangis itu datang. Dia hanya tahu bahwa kehadiranmu menyentuh sesuatu yang sangat penting dalam dirinya, sesuatu yang tidak semua pria mampu sentuh. Dan saat wanita menangis tanpa sebab, itulah momen ketika dia paling terhubung secara emosional dengan seorang pria. Momen ketika dia sadar, meski tanpa kata-kata, bahwa kamu berbeda. Kamu punya sesuatu yang membuat hatinya merasa pulang. Mengizinkan wanita menjadi dirinya tanpa penilaian. Hal terbesar yang bisa dilakukan seorang pria untuk menyentuh hati wanita bukanlah sesuatu yang terlihat spektakuler. Bukan hadiah mahal, bukan kejutan romantis, dan bukan pujian berlebihan. Yang benar-benar menyentuh hati wanita hingga membuatnya menangis tanpa mengerti alasannya adalah ketika pria memberi sesuatu yang jarang dia dapatkan sepanjang hidupnya, ruang emosional untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai. Ruang emosional ini adalah tempat yang hanya bisa diberikan oleh pria yang benar-benar hadir, bukan secara fisik tapi secara batin. 1. Mendengarkan tanpa menyela. Kebanyakan wanita tidak terbiasa didengarkan tanpa interupsi. Banyak pria terburu-buru menawarkan solusi. Ada yang langsung menarik kesimpulan. Ada yang mencoba menenangkan dengan cara yang justru membuat wanita merasa tidak dimengerti. Pria yang membuat wanita menangis dengan cara yang indah adalah pria yang tahu seni mendengarkan. Dia tidak memotong cerita, dia tidak mencoba terlihat paling benar, dia hanya hadir. Diam tapi aktif, tenang tapi benar-benar memperhatikan. Diam bukan sikap pasif, diam adalah sinyal bahwa kamu memberi ruang baginya untuk membuka pintu hatinya sendiri. 2. Tidak menghakimi. Setiap wanita membawa cerita. Ada luka yang belum sembuh. Ada kegagalan yang dia tutupi, ada rasa takut yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun. Saat wanita mulai membuka sisi terlemah dirinya, kebanyakan pria bereaksi dengan syok, memberi nasihat agresif, atau bahkan meremehkan perasaan tersebut. Namun pria yang benar-benar tersambung secara emosional melakukan kebalikannya. Dia menerima, dia membiarkan wanita menjadi rapuh, tanpa membuatnya merasa bodoh atau berlebihan. Dia tidak tersentak oleh ketidaksempurnaan itu, justru dia memandangnya sebagai bagian dari kemanusiaan. Wanita menangis bukan karena kamu menyelesaikan masalahnya, tetapi karena kamu membuatnya merasa tidak perlu menyembunyikan dirinya. 3. Memberikan validasi halus. Validasi bukan pujian, bukan gombalan. Validasi adalah pengakuan bahwa perasaannya nyata, penting, dan wajar. Kalimat kecil seperti, "Aku ngerti kenapa kamu ngerasain itu. Kamu nggak salah kok. Aku di sini kalau kamu butuh." Kalimat sederhana ini bisa memecahkan pertahanan emosional yang selama ini dia bangun. Wanita tidak perlu penjelasan panjang, dia hanya butuh tahu bahwa ada seseorang yang tidak menyepelekan perasaannya.
Seringkali validasi kecil ini cukup untuk menghidupkan kembali hatinya. 4. Energi tenang yang tidak menuntut. Salah satu hal yang paling sulit ditemukan wanita dalam hubungan adalah pria yang menghadirkan ketenangan, bukan tekanan. Pria yang tidak meminta dia untuk selalu kuat. Pria yang tidak mengharuskannya menjadi versi sempurna. Energi tenang itu memberi sinyal, kamu boleh istirahat ketika bersamaku, kamu nggak harus jadi siapa-siapa, kamu cukup. Wanita jarang sekali merasakan rasa aman seperti ini, dan ketika dia merasakannya, emosi yang terkumpul bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan detik, tanpa dia mengerti mengapa. Ruang emosional yang kamu berikan bukan hanya membuatnya nyaman, tapi juga membuatmu melihatmu sebagai pria yang berbeda dari yang pernah dia temui. Itulah momen ketika air matanya jatuh, bukan karena kamu melukai, tapi karena kamu menyembuhkan bagian dirinya yang tidak pernah dia sadari terluka. Mekanisme psikologis di baliknya. Ketika seorang wanita menangis karena kehadiranmu menyentuh hatinya, ada mekanisme psikologis yang bekerja jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ini bukan sekadar reaksi emosional sesaat, melainkan proses alamiah dari bagaimana otak dan hati wanita merespons rasa aman, penerimaan, dan kehadiran emosional seorang pria. Wanita memiliki apa yang bisa disebut sebagai emotional memory trigger, pemicu memori emosional yang aktif ketika dia merasa benar-benar diterima, dilihat, dan dipahami. Saat kamu menghadirkan suasana aman, tanpa penilaian, tanpa tuntutan, dan tanpa tekanan, bagian ini terbuka, bukan secara logika, tetapi secara emosional. Rasa aman merupakan fondasi emosi terdalam wanita. Saat seorang pria mampu memberikan rasa aman yang konsisten, otak wanita melepaskan hormon seperti oksitosin, hormon yang bertanggung jawab atas keterikatan dan rasa percaya. Ini membuatnya merasa lebih lembut, lebih terbuka, lebih ingin bercerita, lebih berani menunjukkan sisi rapuhnya. Kelembutan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan, kerentanan yang terbangun otomatis. Kerentanan adalah pintu yang hampir tidak pernah wanita buka untuk sembarang orang. Tapi saat dia merasa aman denganmu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dia mulai menurunkan tembok emosional yang selama ini dia gunakan untuk bertahan hidup. Dia tidak hanya memberi informasi tentang dirinya, dia memberi akses ke hatinya. Dan ini terjadi bukan karena kamu memaksa, tapi karena psikologinya merasa, dengan pria ini, aku boleh jujur. Keterhubungan yang sulit dijelaskan. Ketika emotional memory trigger ini aktif, wanita merasakan keterhubungan yang sulit dijelaskan. Dia bisa merasakan kedekatan denganmu meskipun tidak ada momen besar yang terjadi. Kadang hanya dari percakapan ringan, tatapan singkat, atau nada suaramu yang menenangkan. Rasa terhubung ini bukan logis, ini adalah reaksi emosional yang muncul karena kamu memberikan hal yang jarang diberikan pria lain, penerimaan tanpa syarat. Kerinduan yang mengalir begitu saja. Inilah bagian yang banyak pria tidak sadari. Ketika kamu berhasil menyentuh bagian emosional wanita ini, efeknya bertahan lama. Wanita mulai memikirkan kamu lebih sering, bukan karena kamu memikatnya dengan kata-kata manis, tapi karena emosinya telah menempel pada kehadiranmu. Dia bisa merasa kehilangan hanya karena kamu tidak berkabar beberapa jam. Dia merindukan kehadiranmu bahkan ketika dia berusaha sibuk. Dia tersenyum sendiri ketika mengingat kata-kata sederhana yang kamu ucapkan. Dan yang paling dalam, dia merasa butuh kamu, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Rasa rindu ini bukan tentang posesif, bukan tentang ketergantungan, dan bukan tentang kelemahan. Ini adalah hasil dari keterhubungan emosional yang kamu bangun tanpa sadar. Kamu membuka kotak memori yang selama ini ia tutup rapat, dan kini isinya mengalir keluar. Pengalaman lama, luka lama, kerinduan lama, semuanya bangkit ketika dia merasa aman bersamamu. Pada akhirnya, mekanisme psikologis ini membuat dia melihatmu sebagai sosok yang berbeda. Sosok yang tidak hanya hadir, tapi mengerti. Sosok yang tidak hanya lewat, tapi tinggal dalam hatinya. Inilah alasan mengapa wanita bisa menangis tanpa sebab yang jelas, karena kamu menyentuh bagian dirinya yang bahkan dia sendiri takut membuka. Contoh kasus nyata. Untuk memahami bagaimana satu hal ini bekerja, kita perlu melihat contoh nyata. Bukan teori berat, bukan analisis rumit, tetapi situasi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Situasi yang tampak biasa, tapi memicu respon emosional yang sangat dalam pada wanita. Kasus pertama, telepon 20 menit yang mengubah segalanya. Seorang pria menelpon seorang wanita hanya untuk menanyakan kabarnya. Tidak ada tujuan tertentu, tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada usaha membuat percakapan terlihat keren. Dia hanya benar-benar ingin tahu apakah wanita itu baik-baik saja. Selama 20 menit, pria ini hanya mendengarkan. Kadang dia menjawab dengan lembut, aku ngerti, atau kedengarannya berat ya. Tidak ada kalimat motivasi murahan, tidak ada solusi instan, dan sama sekali tidak ada sikap ingin menjadi pahlawan. Setelah telepon ditutup, wanita itu terdiam. Dia menatap langit-langit kamar, lalu tanpa sadar air matanya jatuh. Bukan karena sedih, bukan karena persoalannya selesai, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang memberi ruang untuk bernapas. Telepon 20 menit itu mengubah cara dia memandang pria tersebut selamanya. Kasus kedua, obrolan random di mobil. Situasinya sederhana, perjalanan singkat, suasana sore, lagu pelan di radio. Pria itu menyetir, wanita duduk di sampingnya. Tidak ada obrolan berat, hanya keheningan nyaman. Tiba-tiba pria itu bertanya, "Apa yang bikin kamu capek akhir-akhir ini?" Wanita itu sempat meliriknya, lalu tersenyum kecil. Dia bilang, "Nggak apa-apa kok," dan percakapan pun kembali tenang. Yang pria itu tidak tahu adalah, pertanyaan itu menembus tembok yang selama ini dijaga wanita itu mati-matian. Tidak ada yang pernah menanyakan hal sesederhana itu dengan nada sehalus itu. Tidak ada yang pernah peduli cukup dalam untuk memikirkan apa yang membuatnya lelah. Saat wanita itu pulang dan duduk sendirian di kamarnya, dia akhirnya menangis. Pertanyaan itu menggugah perasaannya, karena di balik semua senyumnya, dia sebenarnya memikul banyak beban, dan ada seseorang yang benar-benar peduli. Kasus ketiga, dia hanya menepuk bahu dan bilang, "Nggak apa-apa." Ini terjadi saat wanita itu sedang dalam tekanan besar. Dia mencoba kuat, mencoba tegar, mencoba menahan semuanya sendiri. Di momen itu, pria tersebut tidak memberi nasihat panjang, tidak memberi ceramah penyemangat, tidak menyuruhnya sabar. Dia hanya menepuk lembut bahunya dan berkata, "Nggak apa-apa, kamu nggak harus kuat terus." Sentuhan itu bukan untuk menguasai, bukan untuk mengambil alih, bukan untuk merayu. Sentuhan itu membawa pesan, "Kamu aman di sini." Dan seketika, dinding yang selama ini dia bangun runtuh. Air mata pun keluar, bukan karena hancur, tapi karena akhirnya dia bisa bernapas. Ketiga contoh ini menunjukkan satu hal. Pria yang membuat wanita menangis tanpa alasan bukan pria yang berusaha keras untuk terlihat sempurna, melainkan pria yang mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih langka, ruang emosional yang aman. Mengapa dia terus memikirkan kamu? Ada alasan mengapa seorang wanita bisa terus memikirkan seorang pria, bahkan ketika semuanya tampak biasa-biasa saja dari luar. Bukan karena chat yang kamu kirim, bukan karena kata-kata manis yang kamu ucapkan, dan bukan pula karena perhatian kecil yang tampaknya sepele. Yang sebenarnya membuatnya sulit melupakan kamu adalah jejak emosional yang kamu tinggalkan dalam dirinya, jejak yang jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa ditangkap oleh mata. Emosi adalah bahasa yang tidak pernah bohong. Ketika kamu hadir dalam hidupnya, kamu memberikan sesuatu yang tidak semua pria mampu berikan, rasa. Bukan sekedar kenyamanan atau perhatian, tetapi perasaan yang menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Wanita bisa melupakan hadiah yang kamu berikan, lupa tanggal chat terakhir, bahkan lupa percakapan panjang yang pernah kalian punya. Namun, satu hal yang tidak pernah hilang adalah bagaimana kamu membuatnya merasa saat itu, bahkan jika kamu sendiri memberikan semua itu tanpa sadar. Kamu mungkin tidak pernah menyadarinya, tapi cara kamu menatap, cara kamu menjawab, cara kamu hadir tanpa menuntut apapun, itulah yang membuatnya memikirkanmu. Di setiap momen kecil, kamu memberikan ruang bagi dirinya untuk menjadi apa adanya, tanpa perlu menyembunyikan luka, tanpa harus menahan diri, tanpa pura-pura kuat. Dan ruang itu sangat langka dalam hidup seorang wanita. Ada bagian dari dirinya yang sebenarnya sudah lama lelah, bagian yang capek selalu terlihat tegar, bagian yang harus selalu memaksa diri bertahan, bagian yang menyimpan banyak hal sendirian. Dan tiba-tiba hadir kamu, sosok yang tidak menyepelekan perasaannya,
Tidak meremehkan emosinya, tidak membuatnya merasa berlebihan. Sosok yang membuatnya merasa didengar, bukan hanya dilihat, dikenal, bukan hanya ditemani. Inilah yang membuatnya memikirkan kamu berkali-kali, bahkan saat dia tidak ingin. Emosi itu menempel, pelan tapi dalam. Kamu menyentuh sisi dirinya yang bahkan dia sendiri jarang sentuh. Kamu menyentuh titik-titik rapuh yang selama ini dia tutup rapat, karena dia takut orang lain memanfaatkannya. Tapi bersamamu, dia tidak merasa perlu untuk melindungi diri. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika wanita merasakan sesuatu yang tulus, berbeda, dan menyentuh sampai ke inti dirinya, tubuhnya akan bereaksi. Ada wanita yang tertawa lebih lembut di hadapanmu, ada yang bicara lebih jujur, ada juga yang menangis tanpa suara ketika mengenang momen bersamamu. Bukan karena kamu menyakitinya, tetapi karena kamu mengaktifkan emosi yang selama ini tidur di dalam dirinya. Setiap kali dia mencoba melupakanmu, justru muncul kenangan tentang bagaimana kamu membuatnya tenang. Dan semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin kuat emosi itu memanggil. Kamu bukan sekedar seseorang dalam hidupnya. Kamu adalah pengalaman emosional, sesuatu yang tidak mudah digantikan. Itulah mengapa dia terus memikirkanmu, karena bagian terdalam dari dirinya tahu tidak semua pria bisa menyentuh hati seperti itu. Kara menciptakan momen itu dengan sengaja. Ada momen tertentu yang membuat wanita merasa aman, terbuka, dan emosinya mengalir tanpa dia paksa. Momen seperti itu tidak terjadi secara kebetulan. Kamu bisa menciptakannya, bukan dengan trik, bukan dengan manipulasi, tetapi dengan energi dan kehadiran penuh. Wanita tidak jatuh pada kata-kata, mereka jatuh pada rasa yang kamu hadirkan ketika kamu ada di depan mereka. Hal pertama yang paling sederhana tetapi paling berdampak adalah jaga tenang saat berbicara. Wanita sangat peka terhadap vibrasi suara. Nada yang stabil menciptakan rasa aman yang alami. Ketika kamu berbicara dengan ritme tenang, tidak terburu-buru, tanpa intensitas yang memaksa, dia merasa tubuhnya ikut rileks. Ini adalah signal pertama bahwa kamu bukan ancaman emosional. Lalu, tatap matanya dengan lembut, bukan menuntut. Banyak pria menatap wanita seolah menginginkan sesuatu, validasi, perhatian, atau respons tertentu. Padahal, kontak mata yang membuat wanita membuka diri adalah kontak mata yang tidak menekan. Tatapan yang memberi pesan, aku hadir di sini, aku lihat kamu, dan aku tidak meminta apapun darimu. Tatapan seperti ini bisa meluruhkan tembok emosional yang bahkan dia sendiri sudah lupa cara membukanya. Ketiga, biarkan jeda saat dia bicara. Banyak pria merasa harus selalu mengisi ruang dengan kata-kata, seolah diam adalah kesalahan. Padahal, diam adalah ruang. Diam memungkinkan wanita mengolah perasaan. Diam memberi izin untuk jujur. Dalam jeda itu, wanita bisa mengingat, merasakan, dan menemukan keberanian untuk mengatakan apa yang sebelumnya dia sembunyikan. Jika kamu bisa duduk bersama seorang wanita tanpa merasa canggung dalam diam, kamu sudah menang setengah hatinya. Kemudian, validasi tanpa berlebihan. Wanita tidak butuh kalimat dramatis, mereka butuh kehadiran. Terkadang, aku ada di sini jauh lebih kuat daripada aku cinta kamu. Kalimat berlebihan sering terasa seperti upaya membuktikan diri, sementara validasi yang sederhana terasa tulus dan stabil. Validasi bukan tentang meyakinkan, tetapi tentang menenangkan. Lalu ada hal yang lebih dalam, pertanyaan yang membuka pintu hati. Tidak sembarang pertanyaan, tetapi pertanyaan yang menyentuh lapisan emosi yang jarang tersentuh. Misalnya, apa yang paling kamu pendam akhir-akhir ini? Apa yang kamu takutkan tapi belum pernah kamu bilang ke siapapun? Kalau hari ini kamu bisa nangis, itu karena apa? Pertanyaan seperti ini bukan untuk mengusik, tetapi untuk memberi ruang. Wanita jarang ditanya hal seperti ini karena sedikit pria yang berani menyentuh inti emosinya. Ketika kamu bertanya dengan nada lembut, penuh rasa ingin tahu tanpa menghakimi, kamu menciptakan kesempatan bagi dirinya untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan ingat, pertanyaan seperti ini hanya efektif jika diberikan di momen yang tepat, saat dia sudah merasa aman, ketika energimu tenang, dan saat dia melihat bahwa kamu bukan sekedar ingin tahu, tetapi benar-benar peduli. Saat semua itu terjadi bersamaan, kamu menciptakan momen yang tidak bisa dilupakan. Momen di mana wanita merasa dilihat, didengar, dan diterima tanpa syarat. Momen yang bisa mengubah segalanya.
Wanita tidak jatuh cinta pada rangkaian kata-kata indah yang keluar dari mulut seorang pria. Kata bisa dibuat-buat, bisa dipoles, bisa terdengar sempurna tanpa makna. Tetapi rasa itu tidak bisa dipalsukan. Rasa adalah sesuatu yang tertanam dalam dirinya tanpa dia sadari, yang muncul dari cara kamu hadir, cara kamu melihatnya, cara kamu mendengarkan tanpa menghakimi, dan cara kamu membuat dirinya merasa aman tanpa perlu berusaha. Wanita bukan jatuh cinta pada apa yang kamu katakan, tapi pada bagaimana kamu membuatnya merasa ketika kamu mengatakannya. Mereka jatuh pada ketenanganmu, pada stabilitasmu, pada energi yang tidak menuntut, pada penerimaan yang tidak dia temukan di tempat lain. Rasa inilah yang melekat, bertahan, dan membuat dia kembali meski sudah berusaha menjauh. Ketika kamu menghadirkan ruang aman di dalam dirinya, ruang di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut disalahkan, tanpa takut terlihat lemah, tanpa takut diabaikan, kamu sudah menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Tidak semua pria bisa melakukan ini. Banyak pria mencoba memikat dengan perhatian berlebihan, kata-kata manis, atau tindakan heroik. Namun yang sering mereka lupa adalah wanita tidak butuh diselamatkan, mereka butuh dimengerti. Saat kamu menyediakan ruang aman di dalam dirinya, ruang di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut disalahkan, tanpa takut terlihat lemah, tanpa takut diabaikan, kamu sudah menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Tidak semua pria bisa melakukan ini. Banyak pria mencoba memikat dengan perhatian berlebihan, kata-kata manis, atau tindakan heroik. Namun yang sering mereka lupa adalah wanita tidak butuh diselamatkan, mereka butuh dimengerti. Saat kamu menyediakan ruang aman itu, kamu tidak perlu mengejar dia, kamu tidak perlu membuktikan apapun, kamu tidak perlu berkompetisi dengan pria lain. Emosi adalah medan di mana sedikit pria bisa bertahan, dan ketika kamu menjadi pria yang mampu menampung emosinya tanpa takut, tanpa canggung, tanpa merasa harus mengontrolnya, kamu otomatis menjadi sosok yang dia cari ketika dunianya terasa berat. Karena wanita akan selalu kembali ke tempat di mana hatinya merasa pulang, dan itulah yang membuat seorang wanita datang kepadamu tanpa perlu kamu panggil. Dia mencari kamu bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu paling tampan, bukan karena kamu paling mapan, tetapi karena bersamamu dia merasa menikmati versi dirinya yang paling jujur. Itulah keindahan yang tidak bisa digantikan siapapun. Pada akhirnya, air mata wanita bukan selalu tanda luka. Kadang air mata itu keluar karena dia menemukan seseorang yang membuatnya merasa terlihat. Dia menangis bukan karena kamu menyakitinya, tetapi karena kamu menyentuh bagian jiwanya yang bahkan sudah lama dia sembunyikan dari dirinya sendiri. Bagian yang rapuh, lembut, dan penuh harapan. Bagian yang selama ini menunggu seseorang yang bisa mengerti tanpa harus banyak bertanya, menerima tanpa syarat, dan hadir tanpa pamrih. Jika kamu bisa menyentuh bagian itu, kamu tidak hanya memenangkan hatinya. Cinta yang paling menyentuh bukan datang dari kata-kata manis atau gestur besar, tetapi dari kemampuan seseorang untuk hadir dengan tulus tanpa menghakimi. Ketika kamu mampu memberi ruang aman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri dengan segala ketakutan, kerentanan, dan emosinya, kamu sebenarnya sedang memberikan hadiah terbesar yang bisa diterima manusia, rasa diterima. Kita sering lupa bahwa kehadiran yang tenang, mendengar tanpa menyela, dan menerima tanpa syarat memiliki dampak jauh lebih kuat daripada semua upaya untuk terlihat sempurna. Dan pada akhirnya, hubungan yang bertahan adalah hubungan yang dibangun di atas rasa aman, bukan paksaan. Pada kesadaran bahwa menyentuh hati seseorang berarti menyentuh jiwanya, bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Kamu memenangkan jiwanya, dan jiwa yang tersentuh akan selalu mencari jalan pulang kepadamu. Kalau setelah nonton video ini kamu merasa punya kesadaran baru tentang hubungan, emosi, atau cara memperlakukan seseorang dengan lebih tulus, jangan berhenti di sini. Tekan tombol like, subscribe, dan share supaya lebih banyak orang memahami bagaimana membangun hubungan yang sehat dan penuh kehangatan emosional. Kalau kamu pernah mengalami momen seperti ini atau justru sedang berada di fase itu, coba tulis cerita kamu di kolom komentar. Kamu nggak sendirian, dan siapa tahu kisahmu bisa jadi kekuatan untuk orang lain.
Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jadi pribadi yang hadir, menghargai, dan membuat orang merasa aman. Itu adalah kekuatanmu.